Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita menyambut pemberitaan kebenaran firman Allah yang menjadi dasar arahan dalam permohonan doa kita malam ini. Kita membaca bersama dalam surat Efesus pasal 6 ayat 12, 13 dan 14a dan disambung pada ayat yang ke-18. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan sesuatu, jadi berdirilah tegap. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kuasa-kuasa kegelapan meningkatkan serangannya terhadap manusia umumnya dan orang-orang percaya pada khususnya. Itu sebabnya maka diingatkan bahwa kita ini hidup bagaikan berperang, tetapi bukan berperang melawan darah dan daging, melainkan berperang melawan segala macam sistem duniawi ini, yang disebut sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu dunia, dan juga berperang melawan roh-roh jahat di udara. Semuanya itu, saudara, mendatangkan kesukaran, sehingga kadang-kadang seolah kita tak berdaya, apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini. Namun firman Allah sudah mengingatkan bahwa untuk itu, agar kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini, kita harus tetap berdiri. Bahkan dalam ayat 14a, berdiri dengan tegap, menggunakan perlengkapan senjata Allah dan dalam segala doa dan permohonan. Perlengkapan senjata itu penting sekali dalam peperangan, tetapi kemampuan pasukan orang per orang itulah sangat menentukan. Dan firman Allah mengingatkan agar tiap-tiap orang percaya berdiri tegap, mengenakan perlengkapan senjata Allah, dan ketika mengenakannya kita harus lakukan itu dalam segala doa dan permohonan. Artinya doa ini sangatlah penting dan sangatlah menentukan dalam peperangan rohani, juga termasuk sekarang ini ketika upaya pemerintah memutus menularnya COVID-19 ini. Tidak hanya kita harus bersatu padu, taat tunduk kepada ketetapan pemerintah, tetap di rumah, menjaga jarak, dan kalau keluar rumah memakai masker,
Tetapi sebagai orang beriman, ada satu hal yang paling utama, yaitu berdoa. Dalam ayat 18 ada dua istilah disebutkan di sini. Satu, berdoalah setiap waktu, dan kedua, di dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Itu sebabnya maka malam ini kita sehati berdoa bersama-sama, sekalipun diadakan di rumah masing-masing. Berdoa agar kita dapat bertahan dalam peperangan rohani ini. Berdoa setiap waktu dan tidak putus-putus dengan apa dan bagaimana? Ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Tidak hanya dengan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi berdoa di dalam roh. Firman Allah dalam kitab Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 yang sangat dikenal itu, bahwa nasihat kepada Zerubabel bukan dengan kuat dan dengan gagah, dengan kekuatan, maksudnya dengan segala macam upaya manusia, tetapi oleh rohku semuanya itu jadi. Demikian pula untuk kita. Itu sebabnya maka Tuhan Yesus mencurahkan rohnya kepada kita, yang disebutnya sebagai penolong yang sepadan, untuk menyertai kita selama-lamanya. Berdoa setiap waktu dalam roh, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan berdoa setiap waktu sebagaimana roh Allah memimpin kalian. Seringkali kita mau berdoa, tetapi tidak mampu. Macam-macam muncul. Berbagai sebab dari dalam diri kita itu yang paling banyak, juga mungkin dari yang lain. Akhirnya kita gagal berdoa. Itu sebabnya kemudian Rasul Paulus mengingatkan dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, ketika kita lemah, ketika kita malas, ketika ada banyak hal yang menyebabkan kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, apalagi berdoa dengan tidak putus-putusnya setiap waktu, itu sama seperti dalam Lukas 18, berdoa dengan tidak jemu, seperti juga dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17, selalu berdoa itu tidak mudah. Tetapi Roh Kudus, penolong yang lain, pembela itu akan membantu kita dalam kelemahan kita. Mengajukan permohonan kepada Allah dengan doa, keluh, kesah yang tak terucapkan. Berdoa dengan tidak putus-putus di dalam roh, dalam terjemahan firman Allah yang hidup begini. Setiap waktu berdoa sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Tentu kita yakin dan tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Berdoa sejalan dengan kehendak Roh Kudus artinya berdoa sejalan dengan kehendak Allah. Dan ini penting. Bukan hanya orang percaya harus tekun, tak jemu-jemu, terus menerus berdoa.
Tetapi doanya juga harus seturut kehendak Allah. Mengapa? Surat Yakobus pasal 4 ayat 3 mengingatkan kita bahwa kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dengan berdoa sejalan dengan kehendak roh atau kehendak Allah, maka itu jaminan doa kita dikabulkan karena apa yang kita minta itu sesuai dengan isi hati Allah, sesuai dengan rencana Allah untuk kita, sesuai dengan waktunya yang paling tepat untuk kita semuanya. Kemudian saudara-saudara, dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-18, agar kita ini berdoa dengan tidak putus-putus. Untuk apa? Untuk siapa? Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Apakah ini berarti, katakanlah seperti malam ini ketika kita dalam ibadah doa, kita hanya berdoa untuk hal yang lain, bukan untuk diri kita? Tentu bukan demikian. Ketika kita berdoa, masing-masing mengajukan permohonannya kepada Bapa di surga, mengadukan perkaranya, menyerahkan segala kekhawatirannya, mencurahkan isi hatinya, memohon kebutuhan-kebutuhannya, itu adalah hak kita dan oleh iman Bapa akan kabulkan sesuai dengan rencananya. Tetapi dalam hal peperangan rohani ini, kita juga harus berdoa untuk segala orang kudus. Orang-orang kudus ini siapa? Pada ayat yang ke-19, berdoalah juga untuk kami. Kami ini siapa? Hamba-hamba Tuhan. Ini artinya secara umum adalah kita perlu berdoa dengan tidak putus-putus untuk pekerjaan Tuhan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Efesus pasal 6 ayat 19 begini. Berdoalah bagi saya, atau penerapannya, berdoalah bagi hamba-hamba Tuhan. Dan mintalah agar Allah memberi hamba-hamba Tuhan kata-kata yang tepat, supaya dengan berani para hamba Tuhan dapat berbicara tentang Tuhan dan menjelaskan kepada orang bahwa karunia keselamatan juga disediakan bagi orang bukan Yahudi atau disediakan bagi semua orang. Ini Bapak Ibu, dalam peperangan rohani para hamba Tuhan selalu berada di garis depan. Dan hamba-hamba Tuhan mustahil tetap tegar dan kuat jikalau tidak mendapat pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Pimpinan dan pertolongan Roh Kudus itu sangat dimungkinkan apabila jemaat Tuhan selalu mendukung di dalam doa. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 dapat di sana menemukan kisah setelah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pada pasal itu bagaimana mukjizat dinyatakan kepada orang yang lumpuh, yang selalu tiap hari mengemis di pintu gerbang indah Bait Allah Yerusalem. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi marah. Dua rasul ini dipanggil, diancam, ditekan, dan jemaat Tuhan yang mendengar pada ayat 23
dan seterusnya. Jemaat Tuhan berdoa. Seolah lapor kepada Tuhan bahwa semua penguasa, semua penghulu dunia sedang bersatu padu untuk menghalangi Injil diwartakan. Lalu jemaat Tuhan sehati mohon agar roh Allah bekerja atas hamba-hamba Allah. Sehingga para hamba Allah ini, para rasul ini dengan berani memberitakan Injil. Dan doa itu dikabulkan. Tidak hanya Rasul Petrus dan Yohanes keluar dari tahanan dengan sehat, tetapi kemudian setelah itu, para rasul dengan berani memberitakan Injil, memberitakan kabar bahwa Yesus yang disalibkan dan bangkit itu adalah satu-satunya juru selamat, Mesias yang dijanjikan. Dan berita itu disertai dengan mukjizat demi mukjizat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berkumpul berdoa, tidak putus-putusnya tadi dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-18, kalimat terakhir, berdoa untuk orang-orang kudus. Maka yang pertama, dukunglah doa kami para hamba Tuhan. Dalam konteks COVID-19 sekarang ini, para hamba Tuhan bergumul luar biasa untuk dapat terus melayani jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadanya dengan cara yang selama ini nyaris, apalagi dilakukan, mungkin terpikirkan saja tidak. Ada banyak kendala teknis dan segala macam seperti kita jemaat Damai Sejahtera. Ada banyak hal untuk dapat tiap kali menyajikan pemberitaan firman seperti sekarang ini. Karenanya doakanlah kami para hamba Tuhan. Berdoa dengan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Itu juga bukan hanya berdoa untuk para hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan umumnya, tapi juga berdoalah untuk saudara-saudara seiman. Saudara mungkin mendengar, melihat beberapa saudara-saudara tidak sehat atau sakit. COVID-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, menimbulkan penyakit yang menakutkan, tetapi juga ternyata memporak-porandakan tatanan ekonomi. Dan mungkin saudara melihat, mendengar saudara-saudara kita yang sekarang ini mengalami kesulitan, kesukaran di bidang ekonomi. Kalau bisa, bantulah mereka. Tetapi sekurangnya, paling tidak, doakanlah mereka. Surat Yakobus pasal 5 ayat 16 mengingatkan, hendaknya kita saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mengapa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Inilah saatnya yang paling indah. Kita saling mendoakan. Memang kalau kita berdoa dalam kelompok, katakanlah kelompok KB3, berdoa bersama dalam ibadah-ibadah komisi, mulai kaum wanita, kaum pria, usia emas, dan lain-lainnya. Nampak, kelihatan saudara kita. Kita bisa saling mendoakan, bahkan bila mana perlu bisa saling bergandengan tangan. Sekarang saudara kita berdoa di rumah masing-masing, tetapi dalam ikatan roh, mari kita doakan mereka. Dengan iman, agar Tuhan melawat, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang susah, membuka pintu berkat, mengirimkan malaikat-malaikat penolong bagi saudara-saudara yang di dalam kesukaran dan kesulitan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sekarang ini yang disebut sebagai masa yang jahat ini, mari jangan kendor doanya.
Jangan kendor ibadah kita kepada Tuhan, sekalipun di rumah masing-masing. Jangan lalai, jangan sembrono. Terus memakai perlengkapan senjata Allah, mulai dari kepala itu ketopong keselamatan, baju sirah kebenaran, ikat pinggang keadilan, perisai iman, pedang roh itu firman Allah, dan kasut atau sepatu kerelaan memberitakan Injil, dan berdiri tegap serta berdoa dengan tidak putus-putusnya. Mari Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa menetapkan, rundinglah sejenak, pokok-pokok doa apa yang akan didoakan lebih dulu. Saudara boleh bisa saja berdoa lebih dulu untuk kebutuhan pergumulan masing-masing dalam rumah tangga saudara. Tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang hari depan. Tapi jangan lupa berdoa untuk segala orang kudus. Dan sekalipun tidak kami sebutkan di depan, berdoalah untuk pemerintah Indonesia. Mulai Bapak Presiden, para pembantu Presiden, para kepala-kepala lembaga negara, badan-badan nasional khususnya yang bergerak mengatasi COVID, melawan virus corona ini. Berdoa untuk Menteri Kesehatan, berdoa untuk para gubernur, bupati, dan wali kota. Berdoa untuk kota kita Surabaya, berdoa untuk tetangga-tetangga dan lingkungan kita. Amin. Sehati kita berdoa. Sekarang Bapa, setelah kami menyambut firman-Mu, Roh Kudus menolong kami. Anak-anak-Mu hendak sepakat sehati berdoa. Suami, istri, orang tua, anak, Roh Kudus menolong memimpin kami. Agar kami tekun dan dengan yakin berdoa, sebab apabila dengan yakin doa dipanjatkan, itu besar kuasanya. Tuhan terus bekerja dengan ajaib memimpin ibadah doa di rumah masing-masing ini sampai selesai. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu atas ibu bapa, saudara-saudara yang sekarang ini satu hati berdoa dalam rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, tambahkan iman percaya kami, kuat teguhkan kami, jadikan kami tetap perkasa di dalam Tuhan. Berkat Tuhan dan anugerah Bapa serta pertolongan Roh Kudus turun atas kami semua sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sekarang silakan segeralah berdoa bersama-sama. Kami pun berdoa bersama saudara dari gereja sehati dalam satu roh. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.